Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang kuasa. Ada kuasa manusia, tetapi kuasa manusia itu sangat terbatas. Ada kuasa manusia itu, misalnya seorang presiden punya kuasa, seorang wali kota punya kuasa, seorang hakim punya kuasa, seorang gubernur punya kuasa. Banyak kali orang-orang yang punya kuasa. Tapi kalau kuasa manusia itu nggak langgeng, ada batas waktunya dan tidak full, ada batasannya. Berbeda sekali dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas, tidak ada batas waktu, tidak ada batas di dalam apapun. Semuanya kuasa Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas. Kenapa? Hal yang pertama, karena Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Dan Tuhan pula yang menciptakan manusia. Karena Tuhan yang menciptakan manusia, siapapun manusianya, Tuhan berkuasa atas setiap manusia. Tuhan bisa memerintahkan kepada setiap manusia untuk melakukan apapun yang dia mau. Pertanyaannya, kita tahu kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Apakah kita mampu memberikan hati Tuhan ketika kita punya masalah, agar Tuhan campur tangan dan turut bekerja? Agar Tuhan mau menguasai hati-hati manusia yang mana harus berhubungan dengan kita. Hal ini bisa terjadi apabila di dalam hidup kita, kita boleh percaya 100% dengan Tuhan. Kita boleh berserah total dengan Tuhan. Manusia hidup karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi banyak kali orang harus melihat dulu, baru percaya. Dan firman Tuhan katakan kita cuma percaya. Walaupun yang kita lihat buruk, kita dengar buruk, bahkan kita alami buruk, kita percaya Tuhan bisa mengubah setiap yang buruk menjadi baik. Bahkan kalau banyak hal yang tidak ada di dalam hidup kita, Tuhan bisa buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kuasa Tuhan itu luar biasa. Percayalah 100% kepada Tuhan dan berserah total kepada Dia. Yang kedua, namanya manusia sering salah, lakukan dosa, lakukan kesalahan. Itu sebabnya dibutuhkan untuk pertobatan. Kita harus bertobat. Kita harus minta ampun dengan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita dengan Tuhan. Kita katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan bilang dengan Tuhan, Tuhan tolong aku, kuasai hatiku, kuasai pikiranku, kuasai perasaanku. Sehingga hati, pikiran, dan perasaanku di bawah kendali Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal itu, maka ketika kita mengalami persoalan, kita nggak takut, kita damai sejahtera, kita sukacita. Kalau kita berhadapan dengan penguasa yang kita tidak bisa kuasain, apabila perkenanan Tuhan ada di dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan menguasai hati, pikiran, dan perasaan para penguasa. Karena kalau Tuhan mau, Tuhan bisa membuat setiap orang melakukan keputusan-keputusan seperti yang Dia mau. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hiduplah percaya 100% kepada Tuhan. Di dalam hidup saya banyak kali saya mengalami persoalan, tetapi saya sudah terbiasa untuk percaya 100% kepada Tuhan, untuk berserah total kepada Tuhan. Dan dalam menghadapi setiap persoalan itu, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah menyerah, tetapi saya berserah kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah luar biasa. Kemarin Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang wanita datang pada saya
Padahal saya lagi jaga tukang, dan ketika sapam antar saya tahu berarti Tuhan taruh saya untuk, saya tanya wanita itu mau apa, mau sharing. Berarti saya boleh mendengarkan apa yang dia mau, saya ajak dia ke kantor. Wanita itu dengan menangis bercerita panjang lebar tentang apa yang dialaminya. Dan dia bercerita dari awal. Dan setelah dia bercerita lama menangis, saya kasih tisu, saya cuma jawab, "Ibu, apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kita tabur, kita akan menuainya." Saat ini ibu sedang menuai setiap persoalan, hal-hal yang ibu tabur. Makanya ibu jangan salahkan siapapun. Semua ibu sedang menuai. Dan kalau ibu sekarang pengen cari Tuhan, bukan berarti ibu tidak menuai lagi, ibu tetap menuai, tetapi sembari mulai sekarang, sembari ibu menuai semua yang buruk, ayo ibu menabur yang baik, yang baik, yang baik. Supaya habis ini ibu akan menuai yang baik. Persoalan ibu nggak persoalan besar. Persoalan ibu adalah persoalan kecil. Persoalan masa lalu saya adalah persoalan besar. Tetapi ketika saya tahu saya salah, saat-saat saya menuai semua yang tidak baik, saya bertobat dan sungguh-sungguh berbalik dari jalan yang salah. Saya sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan tolong kuasai hati saya, pikiran saya, perasaan saya, sehingga semua yang jahat, pikiran jahat tidak bisa masuk. Dan Tuhan campur tangan apabila kita yang minta. Kita minta Tuhan kuasai hati, pikiran, perasaan kita. Kita minta Tuhan pegang tangan kita, tuntun langkah kita supaya kita selangkah demi selangkah bisa berjalan bersama Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan campur tangan. Dan setiap persoalan kita jadi persoalan besar jadi kecil, persoalan kecil jadi tidak ada. Kita lewati dengan sukacita. Dan saya percaya kalau ibu punya hati yang baru, ibu masih menuai yang gak bagus, tapi ibu minta Tuhan campur tangan dan ibu menabur yang baik, persoalan itu selesai. Karena saya mengalaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita pun berhadapan didapat intimidasi dari orang-orang yang punya kuasa, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hal ini kepadamu, biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi. Kita lakukan bagian kita dengan baik dan benar, maka Tuhan yang akan menguasai hati orang-orang itu. Kalau Tuhan menguasai hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka, Tuhan buat mereka memutuskan seperti yang Tuhan mau. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Hidup itu pilihan. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang akan kita dapat. Maka dari itu, mulai hari ini Bapak, Ibu, Saudara, pilihlah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa yang besar, kuasa yang tidak terbatas, agar Tuhan bisa senantiasa campur tangan dan turut bekerja atas apapun yang kau alami, dan semuanya mendatangkan kebaikan. Yang mau melakukannya, maka bersama dengan saya katakan amin.